Dime tú, ¿verdad? Baby, ella te está sacando. Tú sabes que no estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan, yaitu sel dan mikroskop. Apa itu sel? Coba bayangkan tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya tersusun dari bagian kecil yang tak terlihat oleh mata. Bagian itu disebut sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup, besar atau kecil, tersusun dari sel. Ada dua jenis sel yang akan kita bahas hari ini. Sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel hewan. Secara umum, struktur sel hewan terdiri dari banyak bagian. Yang pertama, membran sel, mengatur keluar masuk zat. Kedua, sitoplasma, sebagai tempat reaksi kimia sel. Ketiga, nukleus atau inti sel, berperan mengontrol aktivitas sel dan menyimpan DNA. Keempat, ribosom, sebagai tempat sintesis protein. Kelima, retikulum endoplasma, terdiri dari RE kasar untuk protein dan RE halus untuk lemak dan detoks. Keenam, badan Golgi, berperan mengemas dan mengangkat protein. Ketujuh, mitokondria, sebagai penghasil energi. Kedelapan, lisosom, berperan mencerna zat asing dan rusak. Kesembilan, sentrosom atau sentriol, berperan membantu pembelahan sel. Kesepuluh, peroksisom, sebagai detoksifikasi dan urai asam lemak. Dan yang terakhir, vakuola, sebagai penyimpanan zat sisa. Struktur sel tumbuhan. Nah, berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan punya beberapa bagian. Yang pertama, membran sel, yaitu bagian terluar yang melindungi sel. Yang kedua, dinding sel, memberi bentuk dan kekakuan pada sel tumbuhan. Yang ketiga, nukleus, pusat pengendali semua aktivitas sel. Yang keempat, mitokondria, tempat pembentukan energi. Yang kelima, vakuola, kantong besar penyimpan air dan zat lain. Yang keenam, kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketujuh, sitoplasma, cairan di dalam sel tempat organel. Yang kedelapan, badan Golgi, berfungsi memproses dan mengemas protein. Dan yang terakhir, retikulum endoplasma. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Apakah kalian tahu perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Secara singkat, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan utama. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memberi kekakuan, sementara sel hewan tidak. Selain itu, sel tumbuhan punya kloroplas yang digunakan untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak. Vakuola di sel tumbuhan lebih besar dan satu, berfungsi untuk menyimpan air, sementara di sel hewan, vakuola lebih kecil dan banyak. Sentriol yang penting untuk pembelahan sel hanya ada di sel hewan. Juga, sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena dinding sel,
sedangkan sel hewan cenderung lebih fleksibel. Mikroskop. Sekarang, kamu mungkin bertanya, kalau sel itu sangat kecil, gimana sih cara kita melihatnya? Jawabannya adalah dengan mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan para ilmuwan untuk melihat benda-benda kecil seperti sel. Ada dua jenis utama mikroskop. Mikroskop cahaya yang menggunakan lensa dan cahaya untuk memperbesar objek. Mikroskop elektron yang menggunakan radiasi elektron untuk melihat bagian yang lebih kecil lagi. Segala sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop disebut mikroskopis. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop. Mikroskop memiliki banyak bagian-bagian yang memiliki fungsinya tersendiri, di antaranya lensa okuler sebagai tempat melihat objek dengan perbesaran, lensa objektif sebagai memperbesar objek dengan perbesaran berbeda, revolver untuk melihat lensa objektif yang berbeda, meja objek sebagai tempat meletakkan preparat, tip meja untuk menguji preparat di tempatnya, diafragma sebagai pengatur cahaya yang masuk, kondensor sebagai pengarah cahaya ke objek, lampu sebagai sumber cahaya untuk penerangan, fokus kasar untuk menyusun gambar pada perbesaran rendah, fokus halus untuk memperjelas gambar pada perbesaran tinggi. Lensa okuler sebagai tempat melihat objek. Jadi, dari yang awalnya tidak terlihat oleh mata, sekarang kita tahu bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Dan dengan bantuan mikroskop, dunia kecil yang menakjubkan itu bisa kita pelajari bersama. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya.